kadang perempuan itu bisa memendam cintanya 40 tahun. Tapi kadang dia tidak bisa memendam amarahnya hanya 4 menit. Perempuan nggak perlu difahami. Dia cintai saja. Cinta itu dia tidak mengenal mazhab. Tadi tidak ada mazhab cinta. Dia tidak mengenal agama. Cinta itu hanya mengenal belahan. Laki sukses karena ada perempuan yang hebat di samping. Tapi perempuan sukses karena ada laki-laki galau di belakang. Saya katakan tadi perempuan itu adalah hamparan semesta. Dia tidak cukup kita untuk menuliskan tentang dia. Dan orang-orang hebat dia selalu berlutut. Bagaimana misalnya Napoleon Bonaparte berlutut di kaki Cleopatra. Itu kan itu keindahan. Maka itu saya katakan Stephen Hawking itu sebagai bapak fisikawan modern, dia peraih Nobel. Dia mampu mengurai tentang galaksi raya, mengurai tentang apa? Tentang Bima Sakti. Tapi dia mengakui bahwa dia tidak mampu mengungkap tentang rahasia perempuan. Perempuan adalah misteri alam semesta. Itu Stephen Hawking. Kalau dia sebut misteri, saya sebut hamparan. Kenapa? Karena perempuan itu ladang bagi kehidupan generasi. Maka kalian harus mampu menjaga ladang itu. Karena ladang yang subur tidak selalu tumbuh bagi yang baik. Dia bisa jadi akan tumbuh gulma. Ketika Anda tidak mampu menyiangi, menjaga ladang-ladang itu. Nah, ini dia, itulah perempuan. Perempuan itu dia tidak diciptakan dari tanah lempung. Perempuan bukan tercipta dari tanah lempung, tapi dari roh suci, dari kerinduan. Dari Hawa. Hawa itu keinginan. Ketika Adam di Jannah, di taman surga, dia melihat sepasang burung. Ya kan? Melihat sepasang burung, lalu kemudian dia Hawa. Seperti itu. Lalu Tuhan menciptakan pasangannya Hawa. Lalu kemudian orang menganalogikan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Dari apa? Dari tulang rusuk. Padahal bukan, itu dari dirinya sendiri. Dia dari mutasi dirinya sendiri, dari Adam. Nah, itu tentang perempuan. Maka dasar betul. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna di atas ahsan takwin itu perempuan. Bahkan Tuhan sendiri tidak percaya seindah itu ciptaannya. Dan di dalam perempuan itu itulah alam semesta. Hujah Tuhan. Dia personifikasi dari alam semesta di dalam diri perempuan. Dari dirinya itulah ladang dari seluruh perkembangan. Maka kadang perempuan itu bisa memendam cintanya 40 tahun. Tapi kadang dia tidak bisa memendam amarahnya hanya 4 menit. Siapa bilang betul tadi? Betul banget. Kita betul banget. Katanya nggak perlu, perempuan nggak perlu difahami. Dia cintai saja. Harus ada cinta itu dia tidak mengenal mazhab. Tidak ada mazhab cinta. Dia tidak mengenal agama. Cinta itu hanya mengenal belahan. Jadi saya katakan tadi bahwa Tuhan menciptakan sepasang, 2 mata, 2 kaki, 2 telinga, 2 tangan, ya kan? Tetapi dia menciptakan sekeping hati. Sekepingnya itu di mana? Itulah cinta. Kau cari itu. Ya bisa. Iya. Maka kalau ada agama mengatakan bahwa menikah tadi apa? Menjaga separuh agama itu salah. Menikah itu adalah menjaga, memenuhi separuh jiwa. Karena jiwa inilah yang bisa bernyata. Jadi cinta tidak mengenal agama. Maka ada Nasrani, ada Islam bisa bercinta karena mereka tidak kenal agama, tidak punya mazhab. Oke?
itu tentang apa? Itulah cinta ada dua tadi. Ada cinta biasa, ada cinta luar biasa. Cinta biasa itu disebut mahabbah. Apa cinta? Mahabbah. Atau cinta yang menunggu. Ada cinta yang luar biasa, namanya cinta melimpah. Itu namanya age. Age itu dibagi dalam 3 grade. Ada age mediasi, age hakiki, dan age ilahi. Itulah cinta yang melimpah. Jadi dia menjemput cintanya. Jadi bagaimana komitmen cinta itu seperti dalam ilustrasi seekor semut. Jadi satu ekor semut itu bertemu dengan Nabi Daud. Semut itu sedang berjalan membawa sebutir pasir. Mau kemana? Saya mengantarkan sebutir pasir ini ke bukit itu, dari bukit itu ke bukit itu. Untuk apa? Untuk perjanjian cinta. Kenapa? Ratu saya mengatakan dia hanya bisa menerima cintaku kalau aku bisa memindahkan sebutir pasir ini dari bukit ini ke bukit. Dia baru bisa menerima. Dan itu aku sanggupi. Datang, apakah engkau sanggup? Ditanya oleh Nabi Daud. Aku tahu dia. Katanya, jangankan engkau sanggup mengantarkan sebutir itu, umurmu saja tidak cukup untuk berjalan dari bukit ini ke bukit itu. Jauh kan? Aku tahu. Dan itulah kenyataan cinta. Dan jika aku mati di jalan itu, berarti aku mati di jalan cinta. Kalau ada rokok beda. Kasih rokok di. Sebenarnya pemahaman kadang orang tidak menghinakan dirinya sendiri. Karena dia tidak tahu eksistensi tadi. Saya katakan perempuan itu tidak dijadikan dari tanah lempung, tapi dari rasul. Dari mana? Yang kemudian diposisikan dari bagian bagian tulang rusuk. Tulang rusuk itu sebenarnya dia metafor untuk mengatakan bahwa tulang rusuk ini kalau dia dibengkokkan dia patah, dia diluruskan. Kalau dia diluruskan dia patah, kalau dia dibengkokkan dia akan makin bengkok. Jadi bagaimana engkau mampu memberikan menjaga itu? Dan dia melindungi seluruh elemen seluruh dalam Bagian kita. ya kita. Itu metafor. Ada pertanyaan? Berarti yang dibilang tulang rusuk itu cuma kiasan. Dia metafora yang itu kemudian kalau saya bukan lagi, kalau istri saya dulu tulang rusuk, sekarang sudah berubah dia tulang punggung. Jadi itu metafor, artinya dia memiliki dua sifat yang sangat ketika engkau meluruskannya dia akan patah, ketika engkau membiarkan dia bengkok dia bengkok. Tapi bagaimana itulah disebut dengan kebijakan, kebajikan. Seorang laki-laki itu memberi kebajikan kepada pasangannya sehingga dia tetap berada pada secara normal. Jadi itu metafor. Dan tulang satu ke yang kedua, tulang rusuk ini kan melindungi organ-organ dalam tubuh. Jadi bahwa perempuan itu kan dia kalau laki-laki dan dia mendobrak, punya kekuatan. Tapi kalau perempuan dia punya ketahanan. Jadi kalau dia perempuan itu lebih tahan dia tadi. Dia bisa 24 jam on time. Jadi bahkan ketika dia mampu meredahkan tangisan orang-orang itu dia karena ketahanan. Tapi kenapa terkesan perempuan tuh lemah, Bang? Kalau emang ada masalah kan sering nangis, ya kan? Karena air mata bagi dia itu adalah kanal ini. Ya kanal dari sebuah pengaduan atas segala
keadaan. Jadi dia menangis, tangisan itu tangisan kasih sayang. Dan Tuhan itu suka menangis. Itulah pula Tuhan memperkenalkan dirinya dengan Jamalia yang tadi ya, dengan Rahman Rahim. Dan bahagian nama Tuhan itu ada di dalam diri perempuan, Rahim. Nama Tuhan, dia sematkan namanya di situ. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan itu, bukan dengan Jalalul, dengan Jalalia, tapi dengan Jamalia, nama-nama yang lembut. Oleh karenanya, kalau Tuhan seperti itu, bagaimana kamu sebagai hamba Tuhan tidak bisa memahami itu, tidak mencintai itu? Jadi naif sekali kalau laki-laki mengkasari perempuan itu. Artinya dia melampaui Tuhan. Dia melampaui itu. Karena dia mengingkari terhadap ciptaan dia. Dan itu termasuk tauhid. Tauhid namanya. Tauhid taat. Kita tidak taat dengan benar. Ya. Yang tidak taat itu iblis. Iblis itu pintar dia, alim dan sangat dekat. Termasuk dia klan malaikat mukarrabin. Kalau ditanya tentang Al-Quran sama dia, itu jangankan apa tafsirnya, takwilnya tahu. Al-Babun Nuzul Al-Quran. Ditanya tentang hadis, jangankan itu asbabul hadis tahu. Ditanya tentang sejarah nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Muhammad, iblis sudah ada. Jadi iblis itu ahli Quran, ahli hadis, ahli sejarah dan pintar. Tapi kenapa dia kemudian dia tidak menjadi bahagian dari kasih Allah? Kenapa? Karena dia sombong. Dia sombong. Dan sombong itu adalah pakaiannya, jubahnya Tuhan, selendang Tuhan, kesombongan itu. Ketika misalnya engkau tidak menyayangi, tidak apa, itu berarti engkau telah tidak taat. Karena dianggap itu putus tauhid namanya. Ada dua tauhid dia, ada tauhid Tuhan disebut dengan esa, ada tauhid insan disebut dengan asa, harapan. Kalau itu putus, ya kamu nggak bertauhid lagi. Jadi membicarakan tentang perempuan adalah membicarakan tentang ayat-ayat semesta, membicarakan tentang itu disebut dengan kitabul muka, ayat-ayat hamparan semesta. Karena sesungguhnya Tuhan tanda-tanda itu ada di situ, termasuk di dalam diri perempuan. Jadi tidak gampang. Kenapa orang banyak, saya katakan awalnya tadi, jangan engkau pahami perempuan, tapi insight lainnya. Betapa banyak orang yang pintar, hebat, ya kan? Bahkan mereka berpuluh-puluh tahun menjadi bahagian keterpasangan, tapi mereka gagal memahami apa mencinta. Karena dia tidak. Kalau paham dan cinta itu beda, dua hal yang berbeda. Kalau paham itu lebih pada proses pengetahuan, knowledge-nya tentang sesuatu. Misalnya mulai dari proses mengetahui, melihat, memahami. Tapi kalau cinta dia tidak, dia doktrin. Jadi cinta itu nggak ada dalil dia, tidak ada dalil. Dia ekspresi. Kalau misalnya datang pacarnya, itu nggak ada dalil bagi dia. Nah, jadi kalau mana dalil, nggak ada dalil. Semuanya bang. Aku nanya. Kenapa bang wanita selalu benar bang? Kenapa wanita selalu benar? Kenapa? Wanita selalu benar. Karena tadi dia harus menjadi objek. Ketika kita menikah, kita objek kan. Iya. Saya terima nikah si fulan ini kan itu objek. Saat kita sudah kawin, kita jadi subjek, dia objek. Maka dia harus diagungkan. Dan maka
Grade-nya itu tidak. Gitu. Rasul itu kan mengatakan ketika dia mau wafat, apa dia bilang? Umati Anisa as-sholah as-salah. 3. Ketika Rasul ditanya, siapa yang kau cintai, kau hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Oh, itu gak dibilang umum. Ya. Jadi grade-nya sudah itu doktrin. Maka ketika misalnya ada orang poligami, saya anggap itu sebuah penistaan terhadap risalah. Berita risalah. Ayo mana? Jadi itu cinta itu adalah takdir, sedangkan kawin itu atau pisah itu adalah nasib. Bang, ini mau tanya tentang kebalikannya, Bang. Kalau tadi kan laki-laki jangan memahami wanita kan, nggak sanggup. Ini kalau wanita apa yang jangan, apa yang nggak sanggup wanita pahami dari itu. Apa yang kita Laki-laki memang tidak. yang wanita nggak sanggup terhadap laki-laki itu apa, Bang? Hah? Yang wanita nggak sanggup terhadap laki-laki itu apa? Itu lebih pada fisik. Yang lain tidak ada. Dan laki-laki itu lebih kuat. Perempuan itu lebih kuat. Sebenarnya orang-orang hebat itu terlahir dari ibu yang hebat. Siapa nih si penemu listrik itu? Siapa namanya? Penemu listrik. Siapa? Nelson. Apa Edison? Itu dia kan dia nggak idiot ya. Kemudian dia dengan ibunya. Dan Socrates itu gurunya itu istrinya. Guru yang menjadi gurunya istrinya, karena istrinya bodoh. Kalau ngomong salah terus, makanya dia filosof ya. Maka kalau Anda punya istri yang merepet-repet, itu artinya Anda adalah termasuk bagaimana ketahanan kesabaran. Tapi ketika Anda bertemu dengan istrimu yang bodoh, itu artinya Anda calon filosof. Karena dia salah.